Gonsul dan juga Om Bawa. Kalau kita ngelihat Broken Balls kan gambarnya Johnson. Akankah? Tidak sih jawabannya. Langsung saya bilang aja saya tidak. Tapi One lepas. Wait, One marksman yang dari kemarin sering banget di-ban kan? Ya, Sekarang dilepas, tapi nggak mungkin Onyx ngelepas ini tanpa alasan Om. betul. Pasti betul. mereka juga udah punya something yang dipersiapkan. Ya. Yang kita belum tahu apa. Nah ini dia nih, melihat one yang dilepas menandakan bahwa satu hero yang bisa makan depan ini bakal jadi kunci kemenangan lah untuk EVOS. Kalau mereka mau ambil Chusin yang memang masuk ke dalam Praya Band juga berulang kali ya. Versus One. It's okay kalau mau Chusin. Ini dia Papi Pu. Ya, level 4 akan jauh lebih agresif ya level 4 ya. Nah, it's okay. Wah, hyper carry abis ini. Isansin isi bihun. Waduh, Papi. Papi Pu. Cuma gue kemarin sempat ngeliat Angela Mid. Angela di mid. Ya. Bisa juga. Karena favornya kan di nerf ya. Iya. Long favor tuh yang healnya kan dikurangin. Ya. Jadi kayak nggak terlalu gimana-gimana. Ya, dan memang ya mending kalau memang dia ada di mid, ya romernya kasih yang agresif jadi bisa cepat buat snowball dari gold XP-nya dia. Ya, biar tetap ada yang bisa ngebuka vision maksudnya. Betul. Tapi belum pasti ya. Belum pasti. Ya itu kemarin karena baru patch juga kan. Orang-orang masih explore lah. Khalid, Chusin. Nah, kalau Chusin di EVOS gue lumayan oke Om. Ya. Kalau di Onyx tadi berat banget sih lawan one. Ya, tapi aku ngeliat 3 pick EVOS ini bagus semuanya. Iya, oke Kayak banget. Khalidnya bisa cepat level 4 misalnya. Ya. Atau goldnya lebih di atas juga. Ya. Chusinnya pasti sustain kan, kalau mau di burst juga agak sulit untuk di early-nya. Ada one apalagi. Itu dia. Dan di sini hadirnya One ini bisa dicegah sama Angelanya juga kalau siapapun yang terkena impact dari crossbow of time. By the way, kali ini juga sebagai bentuk deny pick sih. Iya, jangan sampai dikasih ya. Quick Vanguard, crossbow thing, wah, cuman terbang doang gitu, nggak ada damage-nya. Iya. Sama kayak kena winter gitu. Iya, cuma Winter bedanya ya. ini bisa digebuk, bisa di-cancel sih. Mungkin kalau butuh balan Gatot Kaca deh. Atau Ci dulu sih. Ci dulu. Biasanya Om, ada Isansin, gold lane-nya fighter. Biasa. Bisa ya, bisa dipakai ya. Ini di ban aja nggak sih, biar aman Om? Siapa? Ban aja rubinya, Rubinya ya. untuk EVOS. Main ganggu soalnya kalau buat Ruby. Itu dia. Wah, ini untung bukan expanding river. Oh, gua hantam terus ya. Ruby expanding river sih, I will dia choose my own rotasi Om Rubinya Om. Biasanya dia telat jalan, nggak Nggak telat dia. lagi dia. Kita sebenarnya masih butuh tahu ini untuk Onyx siapa lagi nih yang bakal ke belakang selain Cici atau misalnya Insurgent juga. Karena mereka harus all in kan buat kejar one-one-nya. Ya, harus ada bersih juga yang pasti ya. Kalau stopper cuma suppress yang bisa pegang sebetulnya. Tapi kayak gold lane-nya better ke marksman juga, kayak Iritel misalkan. Ya, Edital bisa kalau Langsung memang di-ban mau tapi. menangin lane-nya ya lawan. Atau headline-nya setara lah lawan one-one juga. Fredrin menjadi last band yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx itu sendiri. Dan memang masih belum terlihat adanya sosok jungle ya yang dipegang sama EVOS. Lancelot masih ada. Hayabusa juga ada. Itu dia. Lawan Assassin, ya ada Angela masih bisa-bisa juga menurut gua. Atau kalau kita geser lagi ke jungle yang kayak tank gitu, Akai, Aka ya masih ada juga. Orguin mungkin. Dia bisa nangkep satu juga kan. Sementara dari Onyx, mereka harus pick duluan, munculin dulu nih. Mid-nya kah? Atau langsung ada dikasih tahu aja nih? Atau Cici yang Angelanya, mana? bener, atau Angelanya yang di mid. Buka satu tank lagi dulu, Romer. Wah ini bisa flex sih. Kalau Grok di misal. sini dia pick Ruby Om. Berarti Angelanya flex, Ruby-nya flex. Ya betul. Ruby kah? Ambil dulu sekarang. Tadi early bisa untuk makan ini One sih. Walaupun memang One untuk lawan marksman yang lain dia pakai Inspire bisa ngelawan balik. Tapi kan dia lawannya Ruby punya skill up. Ya dan di rotate pasti sih. Atau ya tukernya Cici di gold lane. Tapi ini dia Broken Wall, tidak ada batasan tembok di area jungle. Membuat hero Yisansin akan diuntungkan karena lebih mudah untuk melakukan rotasi farming. Ini perpindahan dari jungle satu ke jungle lainnya akan lebih mudah. Lebih cepat ya. Tuh, Crystalnya juga bisa nge-backupin biar bisa lebih cepat. Bisa jadi buat damage. Ya, dan bisa buat disimpan aja gitu loh. Dia tembus dinding aja jalan. Bisa. Jalan. Dan aku malah ngelihatnya potensi One gak ada wall itu sih. Dia nggak usah repot-repot untuk pindah-pindah ke tempat yang mungkin sulit tergapai orang. Bisa. So, Lunox go? Wow. Eh, Atau mid? mid juga bisa. Ini memang Flash ya. flex om. Ya. Yang di flex sampai akhir berarti Angelanya juga ya. Jangan lupa Angelanya masih belum ketahuan kemana. Betul. So, EVOS
Mereka harus tunjukin jungle-nya sekarang bersama dengan harusnya sama X-Blade. Lapu-lapu dan Guinevere yang tadi udah sempat kita bahas juga ya. Hero yang akan mulai laris dan terbukti Om Guinevere. Sangat sih dengan pasif yang memang sudah di-up juga semasa hotfix ya. Bukan dari patch yang kemarin, tapi hotfix yang 2 patch kemarin. Ya. Kita membuat Guinevere 3 kali hit full dari pasifnya bisa langsung fire recoil. Itu dia, memudahkan sekali ya untuk Betul, user angkat orangnya. Bener. Dan ini selain hadirnya Gwyn yang bisa memberikan satu surprise, aku pikir harus memaksa dia pakai Purify juga Om. Bisa Ya. juga, tapi last pick Chow. Ya. Oke, Angela mid lane. Nah ini karena dari Chow juga ini bisa cepet kaya kan. Ya. Kayak screeningnya dia enak, ngeliat musuh juga gampang dan bisa escape dengan mudah. Oke, 10 hero yang sudah muncul. Dengan adanya Angela mid lane, kita bahas Angela bahkan dari match yang pertama nggak muncul sama sekali. Sekarang muncul di tangan Onyx, di tangan Suns. Apakah ini jadi positif atau negatif? Suns terkenal dengan agresifnya loh. Ya, sekarang dia harus nempel ya sekarang. Nempel ke Kairi. Main hero support. Ya, support. Akan menjadi support system ya, entah itu untuk Kairi atau nantinya untuk Skylar itu sendiri. Oke. Dari ya kita akan lihat seperti apa nanti permainan Angela yang baru 20 detik cooldown. Oke, memasuki match kita yang kedua, game yang pertama, unbeaten. Masih menjadi status untuk Onyx. Tapi untuk EVOS, mereka berjuang mati-matian untuk bisa menumbangkan Onyx di leg pertama. Untuk itu, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, full house dan kita bakal masuk ke dalam lane of down. Untuk farming sebenarnya dua-duanya terbilang ya lumayan cepat, nggak lama-lama banget ya. Guinevere pun karena ada dibantu pasif, dia ngebantu banget. Veteran versus veteran kali ini. Ya, dengan statistik yang sama bagusnya sih bisa dibilang tadi. Albert dan Kairi. Ya, kita lihat levelnya udah level 2 tuh. Bahkan Kiboy lihat levelnya di atas Suns. Karena memang mekanisme nomor yang baru ya seperti itu. Ya, bahkan udah mau coba untuk terus ke arah P itu sendiri. Masih aman. Dan untuk gold lane, Lunox ini juga salah satu hero yang bisa aman di level 4-nya ketika berhadapan dengan one-one. Berbeda. Ada satu Jack Ninja yang bakal coba untuk dihantarkan. Bahkan Ki yang bakal coba terangkat dengan elevator flame. Tapi Ki first blood untuk Suns. Dia tahan flickernya, nggak mau dibuang. Karena kalau nggak ada flicker berarti turtle pertama. Kali itu no flicker. Ya, sekarang sulit ya untuk menyesuaikan nanti dengan raging sandstorm by positioning. Tapi lihat bagaimana kayak ini akan memaksimalkan mungkin ya efek dari broken wall. Tidak sih, sebetulnya ini hanyalah farming pattern biasa dari KD juga. Dia curi satu ya. Satu jungle dan sebenarnya kalau dilihat dari level, Albert pun level 4 duluan. Cuman tergantung gankingnya ini bisa atau enggak. Ya, nah ini nih yang membuat mudah sebenarnya di belakang Kramer ini ada broken wall ya, karena bolong itu. Aman. Aman. First item foto nggak sih Angelo? Iya. Udah ada magic one kan? Udah pasti. Dan juga ya, mungkin nanti kita harus melihat nanti bagaimana perebutan dari turtle ya, karena kan bolong juga nih jalan di belakang turtle. Dan hati-hati karena ya kalau ngeliat dari Angela pasti kuat lah siapapun nanti yang dimasukin. Ya. Cuma lapu-lapu di starter pertama juga strong banget. Itu dia. Bakal bisa untuk menjaga pattern yang coba dilakukan oleh anak-anak. Clear bertiga. Ya, bakal coba untuk maju ke arah depan. Randy bakal menjadi garda terdepannya dan untuk Turtle diamankan secara cuma-cuma untuk Albert. Ya gagal ya tadi untuk counter setup. So Kairi dia kembali ke jungle-nya, retribution-nya pun masih ready karena tadi vision-nya nggak dapet. Ya. Dan sangat tenang ya sebenarnya untuk tempo permainan kecuali first blood yang terjadi juga. Hanya di menit yang pertama juga. Bagian topnya ini masih adem ayam antara One dan juga Lunox ternyata. Lebih ke farming aja dulu ya. Tapi sepertinya Ki bakal coba untuk ngasih pressure kepada Skylar. Aman lagi. Hanya ngasih info. Oke, lihat sih dari emblem talentnya juga emblem fighter ya, sama-sama fighter. Agility juga dipakai. Aku penasaran sama Angela sebenarnya nih. Mage, fire, bergerak counter. Oke. Diskon ya. Ya, bisa. Karena sebenarnya dia karena akan hard guard terus nantinya, lane-nya akan tinggal-tinggal juga Om. Itemnya bakal lumayan lama sih, apalagi nggak ada item romnya kan. Ada film prediction by GoPay. Lim versus everybody. Wih, kelas. Oke. Ya, yang lainnya juga mungkin masih setuju lah dengan Onyx yang belum terpecahkan kan buat match rate mereka. Kali yang terakhir kali. Tapi ya ini ngelihat bagaimana Suns
Angela itu kan lama banget clear ya, dan aku suka banget dengan pemilihan daripada Chow yang diambil sama Onyx. Butuh bantu clear cepet, butuh rotasi cepet juga. Dan sekarang dengan ada special migration yang dilakukan, belum ada file require. Oke, tapi ini harus berhati-hati dengan Erlan yang menyelesaikan corrosion juga ya. Kayak kalau tidak diganggu ini untuk di top lane atau di gold lane ya. EVOS bisa jadi mereka juga akan punya jawaban nanti ketika menginjak late game. Ya dia ya hati-hati sama Scalar juga sih sebenarnya. Karena Scalar sendiri pun gua rasa lumayan akan jadi bom waktu Om. Yap. 2 item Lunox, Darkening, Order Brilliance di waktu bersamaan. Itu bakal jadi masalah juga untuk EVOS. Ya, tapi tempo permainan yang sangat pelan sekali sedang kita saksikan sekarang. Bagaimana semuanya masih berjuang ya ini untuk menyelesaikan itemnya lebih dahulu. Dan Skyletnya hanya bermain defensif dulu. Ini pastinya sadar kalau dia mencoba untuk bermain agresif, akan ada crossbow of tank juga yang bisa pecah. Ini kalau temponya pelan gini ya, Onyx lebih untung gak sih Om? Dia farmer loh. Ya, ada Isakshin. Terus juga masih ada nanti misalnya Skylar kalau jadi. Lightning terjun first item Scalar. Menarik nih dari Lunoxnya. Dia mengutamakan burst damage terlebih dahulu. Wah, ada konsil. D-Boy bakal coba untuk ngejar, bakal di backup dengan Reggie Central, tapi ini Ki yang ditendangnya The Way of Dragon. Follow up ada Skylar, 1 poin didapatkan, ada flicker dan Skylar masih selamatkan dengan bordernya. Maka dari Randy kali ini bakal terpisut begitu saja. Walaupun crossbow of tank berjalan, tapi Erlan tetap tidak bisa selamat. Bahkan 4 player dari pos gak ada yang bisa bangun. Kontes objektif yang langsung terlihat Onyx. Mereka memang dengan tempo yang pelan namun di objektif mereka tetap galak. Ya, mereka ambil ya turtle yang kedua juga dan bahkan mereka kehilangan turtle yang kedua tapi mereka menang secara team fight dengan menyapu pemain-pemain dari EVOS. Dan lihat bagaimana goldnya tiba-tiba swing untuk keunggulan Onyx yang cukup jauh meski mereka kalah objektif. Ya. Farming Yap. farming pattern dari Kairi juga tadi nggak putus sama sekali kalau ngomong. Masih ada ya. Lancar banget. Thunderbell first item buat Ki. Di bagian topnya satu suara betul dari Onyx di sini. Bagaimana tendangan dari White Dragon yang diciptakan dari Keyboy tadi itu mengubah segalanya. Ya. Makan depannya ya. Mhm. Mau Lunox juga sih, jadi make Yep. sense banget. Oh iya, by the way Lunoxnya sekarang ya lagi Darkening dia bisa silent push loh. Ya, Safety banget. dan udah punya lightning, itu dia sih masalahnya. Nah, yang serem juga sebenarnya bagaimana Flash of di Oasis dari Sunsin yang akan nge-backupin. Mau Cici pun cepet nanti dia keluar bisa join team fight untuk second team fight. Dikejar sama Keyboy, sosok dari Albert, bahkan sekarang The Way of Dragon ke arah belakangnya itu Randy menjadi targetnya. Randy dalam sedikit masalah, tapi dengan satu The Way of Dragon keluar, ternyata Onyx masih coba untuk maju dan King-nya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan special migration, fire require dan akhirnya Skylar termakan di tangan Albert. Dan player coba untuk dikumandangkan, mencoba untuk mendapatkan di garis terdepan. Keyboy. Tapi Randy dalam masalah dan sekarang Kyrie 1 point kill menambah pundi-pundi untuk dirinya. Mau di dive Lutfi. Masih mau dipaksa lagi Erlan. Erlan. Erlannya sih dalam kondisi yang tidak prima. Erlan yang bakal coba untuk dipus. Erlan yang ketahuan. Erlan benar-benar tidak ada jalan pulang. Rondel gua ada mana, bahkan sekarang lagi Albert. Wow, Masuk. kena semacam migration dan itu dia. Lutfi gak selamat. Raging Sandstrom menjadi follow up. Tapi gak ada follow up damage lagi dari Albert. Retribution untuk Albert ya. Turtle ini bakal di set up juga, informasi sudah diberikan. Itu gak dilepas ternyata EVOS. Mereka masih mau delay Turtle ya. Ya. Oh, Keyboy agresif banget. Dia benar-benar tahu banget kapan dia bakal coba untuk menendang. Siapa ya? Dan take over. Temporary banget. Kayaknya harus mau dilepaskan untuk Onyx sendiri. Karena tanpa kehadiran dari Lutfi juga mereka tidak punya badan dan sepertinya EVOS akan mendapatkan perfect neutral objektif. Wow. Perfect Turtle. Apakah lagi-lagi early game menjadi celah untuk Onyx? Seharusnya tapi golnya mereka masih leading sekarang. So far so ya masih so-so lah ya. Untuk EVOS yang memang mereka sedang berjuang untuk bisa keep up dan akhirnya mereka juga bisa mendapatkan top Tara dan ini dia. Kalau sampai memang dibiarkan untuk Erlannya jadi akan merepotkan Onyx nanti ketika menginjak late game. Tapi ditukar di bawah sih harusnya. Bakal coba untuk ditukar. Walaupun Randy dan juga Rondel udah siap bisa. Dan hati-hati bukanya susah banget ya. Randy ya dia bisa zoning. Cuma menurut gua nggak bisa zoning Skylar. Yep. Skylar bisa order Brilliance. Dia bisa aman juga kan. Jangan lupa ya dari tadi yang kena tendang pun itu Randy jadi orang pertama. Maka depannya Ya makan depannya siapapun yang diambil di setup nanti disambung dengan Skylar. front to back itu bisa jadi jawaban juga untuk teman-teman dari EVOS. Cuma dari kondisi gold yang bedanya cuma 1400 ini menurut gua mid game-nya bakal lumayan chaotic
dari keduanya berarti bisa team fight. Ini dia. Langsung agresivitas bakal dipertontonkan. Siapapun bakal dimakan oleh Keyboy. sosok Keyboy dan akhirnya gila. Terkena impact dari The Way of Dragon. Follow up dari Tiny Treasures yang mematikan dan Keyboy langsung bisa dilumat di tangan Rondel. Satu ditukar satu ya, Romer ditukar Romer. Cuma source skillnya sekarang Keyboy Knockbreaker, sedangkan Randy Knockbreaker juga pertukaran source spell. Dan masih cukup aman ya untuk EVOS tadi. Secara audience prediction kita ada di tangan Onyx 66% nih ya. Tapi secara di lapangannya EVOS masih sanggup untuk bisa juga nih mengimbangi permainan yang sedang dibawakan oleh Onyx. Ya, tapi bukan menangi ya, masih mengimbangi. Mengimbangi aja. 50-50 jadinya. Dan ternyata juga power spike dari One ini mungkin di late game akan kuat banget. Kecuali Lunox-nya yang bisa ngimbangin dong. Ya, itu tergantung. Intercrown cepatkah juga bisa coba diselesaikan dengan pemain Onyx. Ya, karena bukan hanya sebagai burst dari crossbow of tank sih gue rasanya. Basic attack-nya itu loh, dan movement speed-nya dia. Karena lompat-lompat kan, jadi itu benar-benar bisa unggulin dari late game. Ya, Karena punya Holy Crystal yang second item. iya. Damage-nya makin gila lagi harusnya dari Skylar. Tapi Erlan, dia masih belum diajak main sepertinya. Dia masih coba untuk farming terlebih dahulu. Apalagi ada Lord yang pertama. Oke. Bahkan kalau ngeliat dari Lord-nya, ini bisa di set up lagi sama teman-teman dari EVOS. Cuma nggak bakal di-commit sih, karena atasnya juga udah lumayan lancar nih. Sans-nya pegang lane, nggak bener-bener yang join langsung ke team fight. Ya, dan ini bagian belakang dari Lord yang memang kosong ini yang membuat agak sulit ya akhirnya ya. Karena sisi celah kosong dari dinding yang seperti ini akan membuat pemain yang ada di tengah area dari Lord ini akan bisa langsung dipin di tengah-tengah. Oke. Mulai melakukan satu setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx dan EVOS. Rondel dalam keadaan yang cukup kritis. Tapi sekarang dengan adanya Legend Flash dan juga Fire Requiem, ternyata hilang sudah Luffy. Tapi itu dengan adanya Rondel. Dan bahkan satu momentum bakal diciptakan ada Hardguard yang masuk dalam tubuh Kairi untuk lebih lama tiba. Tapi ternyata Albert memenangkan kontes Retribution. Wow, Retribution dari Albert yang mampu untuk mendapatkan Lord-nya. Tapi lihat dari gold-nya ini masih mepet terus om. Sekeras ini pertarungan di patch terbaru dengan map baru juga. Onyx, EVOS keduanya sama-sama kuat. Ya, pencurian dari Lord tadi yang memang sangat-sangat tepat sekali ya yang berhasil dilakukan dengan EVOS. Sekaligus untuk menetralkan ketika mereka sedang terdesak, dan sekarang dengan adanya Lord tersebut ini mereka akan bisa mengejar ketertinggalan gold dan bahkan bisa mencoba untuk mengajak team fight agar mid turret tengah Onyx hilang. Kuat banget ya untuk masalah objektif ya. Bahkan tadi apa dengar Mas Ade ngomong absolute cinema Albert. Dan ya, untuk sekarang dari arah depan dengan adanya satu jet kundo dihantarkan hanya untuk defensif area tengah aja. Oke. Ini udah mulai jadi juga power spike dari Kairi. Dan nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Karena Lord-nya ini juga bakal lumayan bahaya, udah charge juga nih. Yep. Walaupun under menit 12. Yep. Oke. Dengan Lord yang coba untuk dipegang oleh EVOS, Erlan masih mencari posisi yang lebih baik. Raging Sandstorm agresif. Dan order udah dikeluarkan, tapi di arah depannya crossbow of Tangle Erlan berhasil mendapatkan ke arah Luffy. Yep, masih bisa mundur juga EVOS. Mereka harus berpuas diri untuk mendapatkan satu tentara di bagian top lane. Mulai dibongkar kali ini pertahanan dari Onyx. Ya, mungkin harus lebih sedikit menahan juga ya untuk EVOS yang mereka sudah cukup leading sekarang. Dari itemnya juga untuk outbox sendiri. Ada Randy dalam mata tapi Fire Requiem dan juga Special Migration. Ternyata Randy yang termakan habis oleh teman-teman Onyx. Satu pick off yang mahal. Onyx, mereka dapat 1 poin kill dan cara mereka defense juga. So far Onyx sampai saat ini mereka kuat banget ketika high ground defense. Yep. Tapi Council Keyboy. Oh, Keyboy bakal mencari momentumnya. Raging Sandstorm untuk defensif saja. Siaman ya. Dari segi item om, sekarang udah mulai di power spike. Lihat item dari Kairi. Ya, Kairi yang memang sudah masih cukup unggul ya dari awal yang belum bisa dikejar juga. Dan di bagian topnya di sini, bagaimana dari Sansya selalu bisa menjalankan lane yang jauh dan nanti dia hanya akan join ketika dia punya hard guard juga. Mungkin mata kita harus melihat ke arah Luffy karena Luffy adalah pemain yang selalu diisi juga dengan hard guard milik dari Sans. Ya. Itu ada kombinasi yang mungkin dulu kita sering lihat juga ya, Lim dan juga Om Bawa ya. Dengan Cici masuk Angela.
Tapi kalau misalnya tadi kayak ngeliat di objektif Lord, kayaknya udah boleh-boleh masuk ke Kairi. Wah, ini heal-nya juga udah lumayan kencang berarti dari Angela ya. Ya. Karena Magic Power-nya udah dinambahin juga Om Holy Crystal. Dan ya dengan adanya broken walls yang kita lihat di sini, ini masih cukup membantu sebenarnya, apalagi untuk perebutan di Kiting Lord. Nah ini yang kita lihat tadi, bagaimana Kiting Lord tadi bisa diambil dengan EVOS juga. Karena bisa dimainin dari depan dan juga dimainin dari arah belakang. Benar. Depan belakang bisa masuk semua nih. Dan bahkan satu Keyboy? serangan yang dimakan oleh Keyboy. Kehilangan Immortal. Padahal yang dia benar-benar connect. Tapi Immortal cukup Wah. untuk membuat anak-anak Oni maju ke arah depan sebagai sinyal. Dan akhirnya T menjadi korban Skyward. Maka dari Erlang mencoba untuk terbang dengan crossbow offset dan akhirnya Skyward terjatuh di tangan Erlang. Double kill untuk dirinya. Erlang save the day kali ini memukul mundur pasukan Onyx. Tapi nggak menyerah karena Hotguard masuk kembali ke Luffy. Lebih agresif lagi yang dilakukan oleh Oh, Onyx. Mencoba untuk memakan ke arah Randy. Tapi Luffy sepertinya udah termakan damage dan Lord kembali diamankan Wow. oleh EVOS. Lord kedua. Lord yang lebih berbahaya lagi karena tersisa best turret dari Onyx. Namun jangan lupa karena Onyx ini salah satu tim yang defense-nya kuat banget Om. Ya, tapi dari EVOS sendiri mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut dengan setup yang sangat bagus juga. Mendapatkan 2 pemain langsung tadi, pecahnya crossbow of tank untuk Erlang juga. Dan semakin membuat kayak ketika ada teamfight yang terjadi EVOS, mereka juga masih bisa menang di teamfight tersebut. Bukan hanya mengandalkan adanya kesalahan dari lawan. Ki berani banget nih. Dia tahu nih kalau Ki kena Wave Dragon, Albert akan bebas, Erlang akan bebas. Dan targeting dari Onyx ini dipertaruhkan sekarang. Ya. Bersama dengan Lord yang dibawa oleh EVOS, mereka bakal coba untuk mendobrak masuk ke arah atas. Maka di arah tengah yang menjadi fokus juga. Namun sekarang, ini bahkan 2 lane push berhasil dilakukan oleh EVOS. Masih bisa bertahan kah Lord di arah top lane. Bawahnya coba untuk terkontrol dan jangan sampai nih 3 best tadi hilang. Tapi sepertinya di arah bottom lane bakal direlakan dan bakal didapatkan oleh Erlang itu sendiri dan memaksa untuk teman-teman EVOS. Oke, mundur dulu. Ya. Mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Tersisa yang di mid. Tapi so far Onyx masih bisa bertahan. Nah, Malik masih bertahan, tapi kita belum melihat adanya mungkin gameplay agresif dari Suns karena dia menggunakan hero-hero yang support. Itu dia, dan ini dia agresivitas yang bakal coba untuk dilakukan oleh Keyboy. Tapi Albert! Fire Require benar-benar berbahaya bahkan dari Skyward. Oh, dibalikin. Harus coba untuk balikan keadaan karena Randy sekarang terjepit teripit di tangan Kairi. The Way of Dragon. Erlang Wow. terjatuh. Tidak ada Nintendo Flower dan Albert bakal dikejar. Albert bakal menjadi satu orang terakhir yang didapatkan oleh Onyx. Menyisakan Romdel. EVOS tersisa 1 player saja Onyx. One strike push di Shiryu. Dan ini bisa aja dilakukan oleh Onyx. Oh, dikejar, Mereka bakal dikejar. coba masuk. Ada Hardcat dan Rodel dalam masalah. Wilson Becker dibuka. Wah. Tidak bisa. One strike push. Onyx benar-benar mendapatkan game